Halo, sahabat tani, berjumpa kembali bersama channel Sahabat Tani TV. Channelnya para petani Indonesia. Ini adalah tanaman cabai rawit merunduk merek Sakti. Cabai rawit Sakti ini sangat bagus dan aman. Cabai rawit Sakti ini cabai rawit merunduk yang sudah kuat terhadap virus. Cabai rawit ini cocok ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Cabai rawit Sakti ini tergolong cabai yang sangat mudah perawatannya. Oleh sebab itu, untuk bibit cabai rawit Sakti ini sangat dicari oleh para petani milenial. Produksi buah lebat dan tidak terserang ulat gerayak, trips, gemini, maupun hama lalat buah dan antraknos. Oke sahabat tani semuanya. Untuk mewujudkan, supaya budidaya cabai kita bagus dan aman dari hama maupun layu. Selain bibit, perawatan juga berperan sangat penting. Saya pada video ini akan membahas step by step perawatan spray dan kocor yang tepat dan akurat. Langsung saja sahabat tani, kali ini kami akan membahas keluhan para petani. Salah satunya yaitu, ulat gerayak atau Spodoptera frugiperda. Ulat gerayak, hama yang sering mengganggu atau merusak tanaman cabai. Bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Jadi sangat merugikan sekali. Maka dari itu kita harus mencegah sebelum terlambat. Oke sahabat tani, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu, pada waktu aplikasi penyepraian kita gunakan insektisida BM Promex dan ditambah BM Lambda. Dua insektisida ini sangat bagus untuk membasmi hama ulat gerayak dan lalat buah sekaligus. BM Promex adalah insektisida yang berbentuk serbuk berbahan aktif asefat 75 WP. Dan yang satunya lagi yaitu BM Lambda. BM Lambda adalah insektisida kontak dan lambung yang berbahan aktif, Lambda Cihalotrin 50 EC. Jadi insektisida Lambda ini juga sangat bagus untuk mengendalikan serangan hama ulat gerayak tersebut. Maka dari itu di saat tanaman cabai memasuki umur 35 hari setelah tanam, spray saja menggunakan bas foliar dan nutrisi B, serta insektisida BM Promex dan BM Lambda, bisa ditambah fungi antrakol dan provos serta jamur. Untuk aplikasi penyepraiannya bisa dimix atau disepraikan bersamaan, supaya menghemat tenaga ataupun budget pengeluaran operasional. Untuk insektisida pengendali ulat dan lalat buah itu tadi, BM Lambda dan BM Promex. Hama yang kedua yaitu trips, wereng, kutu kebul, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengendalikan atau mengatasi hama tersebut, Anda bisa menggunakan insektisida Torso, Simbisek dan Dinomex. Torso yaitu insektisida kontak yang berbentuk pekatan kuning. Torso ini sasarannya untuk membasmi hama trips yang menyerang pada tunas cabai. Bahan aktif Torso yaitu Piridaben 150 EC. Sangat tinggi sekali dosisnya. Maka dari itu sangat efektif sekali untuk membasmi hama trips. Yang kedua, yaitu insektisida yang bermerek Simbisek. Simbisek adalah insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk butiran yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama wereng, kutu kebul, dan kutu-kutu lainnya. Insektisida Simbisek ini berbahan aktif Abamectin 2%, Nitenpiram 30%. Jadi Simbisek ini sudah dua bahan aktif. Maka dari itu sangat bagus digunakan untuk membasmi wereng maupun kutu kebul. Dan yang ketiga yaitu
Dinomek. Dinomek yaitu insektisida racun kontak dan lambung yang berbentuk pekatan, sangat mudah larut dalam air. Dinomek adalah insektisida yang membasmi hama trips dan ulat. Dinomek berbahan aktif, abamektin 36 EC, sangat tinggi. Karena rata-rata abamektin lainnya, kandungan abamektin hanya 18 EC. Untuk Dinomek, itu sudah double kandungan abamektinnya. Jadi tambah kuat dan lebih irit. Dosis pemakaian cukup hanya 10 ml per 16 liter air. Untuk pemakaiannya, maka dari itu Dinomek banyak digunakan oleh para petani untuk mengendalikan hama trips di tanaman cabai. Poin berikutnya yaitu nutrisi. Nutrisi juga sangat penting untuk tanaman cabai. Karena nutrisi adalah salah satu asupan nutrisi tambahan melalui daun. Nutrisi yang bagus digunakan pada masa vegetatif yaitu ex-grow daun dan bas foliar, serta vertilon kombi. Ketiga itu bagus disepraikan di masa pertumbuhan. Dan jika ketiga bahan tersebut penyepraiannya secara optimal, buat tanaman sangat bagus. Dan juga bisa memperkuat ketahanan virus bule atau Gemini pada tanaman cabai tersebut. Jadi untuk aplikasi penyepraian bisa dilakukan bersamaan. Insektisida, nutrisi, dan fungisida. Untuk penyepraian tanaman cabai hanya itu. Lalu poin di pengocoran, yaitu gunakan saja Kapos Plus. Kapos Plus yaitu nutrisi dengan cara dikocorkan ke pangkal tanaman. Karena Kapos Plus sudah sangat komplit kandungan unsur makro dan mikro. Untuk dosis penggunaan Kapos Plus hanya 4 sendok per 16 liter air. Dan untuk aplikasi pengocoran Kapos Plus bisa ditambahkan fungisida yang sering saya anjurkan, yaitu Jamurlang, BM Toplas, Provos, dan Josim. Untuk pemakaian Josim, BM Toplas, Provos dimix semua jadi satu lalu dosis pemakaian cukup 2 sendok per 16 liter air. Jamurlang cukup 1 sendok per 16 liter air. Lalu dimix atau dicampur semua jadi satu, dengan Kapos Plusnya dan ditambah air, kemudian tinggal kita kocorkan ke setiap pangkal tanaman cabai tersebut. Dosis pengocoran per tanaman 200 ml atau 1 gelas. Interval pengocoran 1 minggu sekali. Dan apabila ada hama di dalam tanah menyerang tanaman bisa juga ditambahkan insektisida merek Ababil, yang berbahan aktif fipronil 2%. Ababil bisa diaplikasikan saat pengocoran, untuk interval penyepraian seminggu sekali. Dan pengocoran juga seminggu sekali. Sahabat tani, demikian paparan atau teknik-teknik yang saya terapkan dalam perawatan spray dan kocor dalam perawatan budidaya cabai. Jadi cabai rawit sakti ini aman dan berbuah lebat. Sahabat tani, jika ada yang belum paham atau ingin berkonsultasi, bisa via ke 081226441965 atau 082111130454. Sahabat tani di seluruh Nusantara, semoga video pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia.